Catatan kehidupan yang meringankan perjalanan di hari perhitungan. Saudaraku, sudah sepatutnya kita merenungkan kembali bahwa setiap apa yang kita lakukan akan terekam dan tercatat dalam buku catatan kehidupan. Jika kau pernah merasa rugi sesuatu yang tidak pernah kau sangka suatu hari, maka sesungguhnya Allah Azza wa Jalla akan memberimu rezeki suatu hari yang tidak pernah kau kira akan memilikinya. Optimislah saat segala urusan terasa sulit bagimu, karena Allah Azza wa Jalla telah bersumpah 2 kali, sesungguhnya sebuah kesulitan bersama kemudahan, sesungguhnya sebuah kesulitan bersama kemudahan. Kehidupan bertanya kepada kematian. Mengapa manusia mencintaiku dan membencimu? Maka maut menjawab, karena kau adalah kebohongan yang indah, sedangkan aku adalah kenyataan yang menyakitkan. Kita tidak tahu setelah Allah Azza wa Jalla merahmati kita, apalagi yang boleh membuat kita masuk surga. Apakah itu ruku atau sedekah, atau air yang kita berikan, atau keperluan orang beriman yang kita tunaikan, atau doa, ataukah zikir kita. Maka beramallah dan jangan mempertikaikan. Letakkan sedikit perasaan pada akalmu agar dia lembut. Dan letakkan sedikit akal pada perasaanmu agar dia lurus. Aku takjub kepada hati yang menerima kesakitan dengan diam, dan menilai kesalahan orang lain dengan niat yang baik. Ketika kau meyakini bahwa setelah kesengsaraan adalah sebuah kebahagiaan dan setelah air mata yang mengalir adalah senyuman, maka sesungguhnya kau telah melaksanakan ibadah yang amat agung yaitu berprasangka baik kepada Allah Azza wa Jalla. Jika sakitnya dunia membuatmu lelah maka janganlah bersedih. Barangkali Allah Azza wa Jalla ingin mendengar suara rintihan dalam lantunan doamu, dan jangan kau tunggu kebahagiaan untuk tersenyum, namun tersenyumlah sehingga kau bahagia. Mengapa kau berpikir banyak sedangkan Allah Azza wa Jalla adalah yang maha mengatur, mengapa gundah akan sesuatu yang tidak kita ketahui sedangkan segala sesuatu Allah Azza wa Jalla sudah tahu. Oleh karena itu tenanglah, karena engkau selalu berada pada pengawasan Allah Azza wa Jalla yang maha menjaga. Saudaraku, setiap diri akan menemukan takdirnya masing-masing. Dalam beragam pilihan yang kita putuskan, dipandu harapan masa depan yang kita impikan, terhadap kejadian dan keadaan yang Allah Azza wa Jalla sajikan. Saudaraku, apapun pilihan impian yang hendak kita tuliskan di buku harian kehidupan. Sebagai pemenuhan takdir yang Allah Azza wa Jalla tawarkan. Buku yang dikenang, setelah jauh kita berpulang. Buku yang meringankan perjalanan di hari perhitungan. Semoga Allah Azza wa Jalla mengaruniakan hidayahnya kepada kita, sehingga kita tetap istiqomah senantiasa menuliskan catatan amal kebaikan pada buku kehidupan dan pada halaman akhirnya tercatat husnul khatimah untuk meraih ridanya. Amin ya Rab. Berhati-hati terhadap dosa jariah. Penulis, M. Taufik NT. Tagar Muslimah Sriwijaya, Imam Al-Ghazali W. 505H, dalam kitabnya Ihya, Ulumuddin, 2/74 menyatakan. Sungguh beruntung orang yang jika mati, maka mati juga dosa-dosanya. Celakalah seseorang yang mati dan dosa-dosanya tetap mengalir 100 tahun, 200 tahun, atau lebih. Ia disiksa di kuburnya karenanya, dosa yang masih mengalir, dan dimintai pertanggungjawaban tentangnya hingga berakhirnya dosa tersebut. Pernyataan Imam Al-Ghazali ini sesuai dengan firman Allah Ta'ala. Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata, Lauh Mahfuz. Quran Surat Yasin, 36:12. Ketika membahas ayat ini, Imam Al-Baidawi W. 685H, dalam tafsirnya, Anwarut Tanzil wa Asrarut Tawil, Juz 4, Hal, 264, menyatakan. Dan kami menuliskan apa-apa yang telah mereka lakukan dari amal-amal saleh dan keji. Dan, menulis bekas mereka yang baik seperti ilmu yang mereka ajarkan dan rumah yang mereka wakafkan, dan, menulis bekas mereka yang buruk seperti menyiarkan kebatilan dan meletakkan dasar kesaliman. Rasulullah SAW juga menegaskan. Dan barang siapa memberikan suri teladan yang buruk dalam Islam, lalu suri teladan tersebut diikuti oleh orang-orang sesudahnya, maka akan dicatat baginya dosa sebanyak yang diperoleh orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa yang mereka peroleh sedikitpun. Hari Muslim. Di antara maksiat termudah, tanpa mengeluarkan banyak biaya dan tenaga yang dosanya terus mengalir setelah pelakunya meninggal adalah maksiat yang dilakukan oleh lidah manusia. Contohnya, ucapan yang berisi propaganda buruk terhadap Islam dan ajarannya, isu miring terhadap syariat Islam, atau ucapan yang membuat orang lain ragu-ragu terhadap ajaran Islam dan menyokong memperjuangkan Islam. Termasuk juga ucapan yang menghalangi perjuangan penegakan ajaran Islam, atau menyebabkan terbengkalainya penerapan syariat Islam. Semua itu sudah cukup efektif untuk mengalirkan dosa kepada orang yang mengucapkannya. Bahkan walaupun orang tersebut sudah meninggal dunia, selama masih ada orang yang terpengaruh dengan ucapannya, dosanya tetap mengalir.
Allah menyatakan dalam Quran Surat An-Nahl, 24. Dan apabila dikatakan kepada mereka, apakah yang telah diturunkan Tuhanmu? Mereka menjawab, dongeng-dongengan orang-orang dahulu. Mungkin lidah dengan mudah mengucapkan sesuatu yang melecehkan Islam tanpa memperhitungkan bahwa hal itu berat di sisi Allah. Mudah mengatakan bahwa hukum syariat itu sudah kuno. Mudah mengatakan bahwa kegemilangan umat ketika mereka hidup diatur dengan Islam itu hanya dongeng belaka. Sungguh ucapan-ucapan seperti ini mirip dengan apa yang diceritakan Allah dalam surat An-Nahl ini, menganggap Al-Quran hanya dongeng orang-orang dahulu. Kepada mereka Allah SWT berfirman. Ucapan mereka menyebabkan mereka memikul dosa-dosanya dengan sepenuh-penuhnya pada hari kiamat, dan sebagian dosa-dosa orang yang mereka sesatkan yang tidak mengetahui sedikit pun bahwa mereka disesatkan. Ingatlah, amat buruklah dosa yang mereka pikul itu. Quran Surah An-Nahl, 25. Rasulullah SAW juga mengabarkan. Ada kalanya seorang hamba mengucapkan satu kata yang menyebabkan ia tergelincir ke dalam neraka yang jaraknya antara timur dan barat. Hari Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Aliran dosa ini akan lebih awet lagi bila tidak sekadar diucapkan, tetapi juga ditulis, dibukukan dan dibuat video, film. Kemudian, semua ini disebar dan dipropagandakan, baik via berbagai media cetak maupun media sosial. Berkata Al-Hafiz Al-Munziri, wafat 656 dalam kitabnya At-Targhib wa Tarhib, 1/62 ketika menjelaskan hal ini. Orang yang menulis hal yang tidak bermanfaat yang berkonsekuensi dosa, baginya dosanya. Juga dosa bagi orang yang membacanya, menyalinnya, atau beramal dengannya sesudahnya, selama tulisan tersebut dan orang yang beramal dengannya masih tetap ada. Aliran dosa ini juga akan semakin deras dan dahsyat, jika bukan hanya diucapkan dan ditulis, tetapi juga dibuatkan aturan perundang-undangannya. Akibatnya, hal buruk yang bertentangan dengan syariat Islam tersebut dilakukan masyarakat secara masif, baik dengan sukarela maupun terpaksa. Kemudian, bagaimana kalau sudah terlanjur? Tidak ada cara lain, kecuali segera bertobat. Berusahalah menghapus jejak dosa tersebut semaksimal mungkin dan berlepas diri darinya. Selanjutnya, berusaha membuat jejak-jejak kebaikan yang diharapkan tetap akan ada walaupun kematian sudah menjemput. Dengan demikian, pahalanya tetap mengalir setelah kematian. Di antara amal yang tetap akan meninggalkan jejak kebaikan adalah amal menyeru kepada Islam, menyebarkan hidayah, dan memengaruhi masyarakat agar berbuat sesuai tuntunan syariat. Sekiranya Allah memberi petunjuk kepada seseorang dengan perantaraan engkau, itu lebih baik bagi engkau daripada engkau memiliki dunia dan isinya. Az-Zuhdu Ibnil Mubarak, 1/484. Semoga Allah menjadikan kehidupan kita untuk menambah segala kebaikan dan kematian kita sebagai akhir dari segala keburukan. Sumber Muslimah Sriwijaya, berani menyuarakan kebenaran Islam.